Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalian pasti pernah menawar harga di pasar kan? Atau mungkin bernegosiasi dengan orang tua kalau mau izin keluar. Nah, itu semua berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu teks negosiasi. Mari kita mulai. Nah, coba perhatikan gambar ini. Menurut kalian, aktivitas apa saja yang biasanya terjadi di pasar? Baik, sekarang kita masuk ke pengertian. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi, tujuan negosiasi itu bukan menang-menangan, tapi sama-sama untung. Coba di sini siapa yang pernah nego harga waktu beli sesuatu? Ciri-ciri teks negosiasi ada 4. Yang pertama, harus menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua pihak. Yang kedua, ada proses tawar-menawar. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, dipakai untuk mencari solusi. Sekarang kita akan membahas tentang struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada 6. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka. Biasanya terdapat salam atau sapaan. Yang kedua ada permintaan. Permintaan adalah pihak yang membutuhkan sesuatu untuk menyampaikan keinginannya. Yang ketiga adalah pemenuhan, yaitu pihak lain memberikan respon dan bisa memenuhi atau tidak. Yang keempat adalah penawaran. Ini adalah bagian yang paling seru, yaitu terjadi proses tawar-menawar. Yang kelima, persetujuan. Setelah terjadi proses tawar-menawar, kemudian kedua pihak tersebut sepakat. Dan yang keenam adalah penutup. Biasanya ada ucapan terima kasih atau penutup dari percakapan. Jenis teks negosiasi ada 3. Yang pertama adalah teks negosiasi lisan. Teks negosiasi lisan terjadi lewat dialog langsung, misalnya saat di pasar atau di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah teks negosiasi gabungan narasi dan dialog. Contohnya dalam cerita pendek. Yang ketiga adalah teks negosiasi tulisan, seperti pada surat penawaran atau surat kerjasama. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan dalam teks negosiasi. Yang pertama adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah sifatnya membujuk atau mengajak. Contohnya, tolong dipertimbangkan, bagaimana kalau, dan cobalah. Yang kedua adalah pasangan tuturan. Itu maksudnya adalah ada aksi dan reaksi. Saat pembeli menawarkan, penjual menjawab. Itu yang akan membentuk kesepakatan. Yang ketiga adalah kesantunan berbahasa. Meskipun sedang tawar-menawar, kata-kata tetap harus sopan. Misalnya, bolehkan, silahkan, mari, dan tolong. Kalau kalian nawar, tapi ngomongnya ketus, kira-kira dikasih potongan harga nggak? Langkah-langkah membuat teks negosiasi. Yang pertama adalah kalian harus menentukan tema. Yang kedua, menentukan pihak-pihaknya. Yang ketiga, menentukan masalah atau apa yang akan dinegosiasikan. Yang keempat adalah menyiapkan argumen. Yang kelima, membuat proses tawar-menawar. Yang keenam, membuat penutup. Yang ketujuh, menyusun struktur dengan lengkap. Yang kedelapan adalah mengembangkan menjadi teks utuh. Langkah ini penting supaya teks yang kalian buat itu bisa runtut. Berikut adalah contoh teks negosiasi. Kalian bisa membacanya secara perlahan dengan intonasi atau ajak teman kalian untuk bermain peran. Nah, dari contoh ini, apakah kalian bisa menemukan struktur orientasi, permintaan, penawaran, dan seterusnya? Baik teman-teman, itu tadi adalah materi lengkap tentang teks negosiasi. Setelah ini, kita akan latihan membuat teks negosiasi sendiri supaya kalian lebih paham. Kalau ada yang belum jelas, boleh langsung tanya ya. Terima kasih.